Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Linggita Wulandari dengan NIM 222111006 dan saya dari kelas 4H. Di sini saya ingin menjelaskan materi hukum pidana tentang pembagian hukum pidana. Mari langsung saja kita ke materi yang pertama, ada hukum pidana objektif atau ius ponenti, adalah peraturan yang mengandung larangan, perintah, keharusan, dan sanksi pidana bagi yang melanggar. Hukum ini terdiri dari hukum formil dan materi. Yang kedua ada hukum pidana subjektif atau ius ponenti, adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak warga negara untuk melakukan hukuman kepada orang yang melanggar. Selanjutnya ada hukum pidana materi atau bisa disebut substantif criminal law, adalah aturan hukum pidana yang berisi tentang ketentuan-ketentuan larangan dan keharusan, berisi tentang syarat menjatuhkan pidana untuk yang membuat pelanggaran pidana dan sanksi pidananya. Contoh dari hukum pidana materi ini adalah KUHP. Yang keempat ada hukum pidana formil atau yang bisa disebut dengan Law of Criminal Procedure, adalah aturan hukum pidana yang berisikan tentang ketentuan bagaimana negara melakukan alat kelengkapannya untuk melaksanakan hanya sebagai menjatuhkan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran hukum material. Contohnya adalah KUHP. Dan selanjutnya ada hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah keseluruhan aturan hukum pidana yang berlaku bagi semua orang yang harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum pidana. Contoh dari hukum pidana ini adalah KUHP. Selanjutnya ada hukum pidana khusus, adalah keseluruhan aturan hukum pidana yang hanya berlaku bagi kelompok orang tertentu. Sebagaimana contohnya adalah anggota militer yang berlaku hukum pidana militer. Selanjutnya ada hukum pidana terkodifikasi. Hukum pidana ini adalah hukum pidana yang sudah disusun secara sistematis dan sudah dibukukan. Contohnya adalah KUHP dan undang-undang. Selanjutnya ada hukum pidana tidak terkodifikasi. Hukum pidana yang tidak terkodifikasi adalah hukum pidana yang belum dibukukan dan ada di luar hukum jangkauan dari pidana terkodifikasi. Sebagai contoh, yang pertama adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang tentang Pornografi. Selanjutnya ada hukum pidana tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Yang selanjutnya ada hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat meski tidak tertulis. Contohnya ada pada hukum pidana adat. Selanjutnya ada hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah negara. Dan terakhir ada hukum pidana internasional, adalah hukum pidana yang dibuat dan diakui diberlakukan untuk semua negara yang ada di Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.